Perkenalkan, nama saya Safitri Rambu Junirana, Prodi S1 Keperawatan, dan teman saya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Sarci Olimpas Atamai, kelas 1C Prodi S1 Keperawatan. Jadi baik, malpraktek merupakan istilah yang sangat umum dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harafiah, mal mempunyai arti salah, sedangkan praktek artinya pelaksanaan atau tindakan. Sehingga malpraktek artinya pelaksanaan atau tindakan yang salah. Definisi malpraktek dalam kesehatan adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menggunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien. Malpraktek juga sering diartikan sebagai tindakan terpenuhnya perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikan pelayanan wajib bagi pemberi jasa untuk menginformasikan kepada konsumen secara lengkap dan komprehensif semaksimal mungkin. Menurut Guandi pada tahun 1994 mendefinisikan malpraktek sebagai kelalaian dan dari seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuan dalam memberikan asuhan keperawatan. Dan menurut Edlis dan Harley pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa malpraktek merupakan batasan yang spesifik dari kelalaian atau negligensi. Malpraktek mempunyai dua istilah. Yang pertama, kelalaian. Kelalaian adalah sesuatu di bawah standar yang diterapkan oleh aturan dan hukum agama. Yang kedua, malpraktek. Malpraktek adalah kegagalan seseorang profesional untuk melakukan praktek. Adapun menurut Westphal K.W. pada tahun 1995 menyatakan bahwa untuk menyatakan secara pasti malpraktek apabila penggugat dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, DITE. Hubungan perawat kepada klien menunjukkan melakukan kewajiban berdasarkan standar keperawatan. Yang kedua, breach of the duty. Menyimpang dari apa yang harus dilakukan menurut standar profesional. Perawat beresiko melakukan 3 kesalahan. Pertama, assessment error, pengkajian keperawatan. Yang kedua, planning error atau perencanaan keperawatan. Yang ketiga, intervention error atau tindakan intervensi keperawatan. Hukum yudikal malpraktek dibagi menjadi yang pertama, kriminal malpraktek. Yang kedua, civil malpraktek. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Administrator malpraktik. Tenaga jasa dikatakan melakukan administrator malpraktik apabila orang tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlindungan hukum dalam praktik keperawatan. Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Pentingnya undang-undang praktik keperawatan. Ada beberapa alasan mengapa undang-undang praktik keperawatan dibutuhkan. Pertama, alasan filosofil. Perawat telah memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan derajat dan kesehatan. Mulai dari pelayanan pemerintahan dan swasta
dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum. Kedua, alasan yuridis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 32 secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan atau perawat berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Sedangkan pasal 53 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ditambah lagi pasal yang ke-53 bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya kewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Ketiga, alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keperawatan, semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan dari model medikal yang menitik beratkan pada pelayanan diagnosis penyakit dan pengobatan ke paradigma sehat yang lebih holistik yang memilih penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan. Di samping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau, pelayanan perawat yang bermutu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan. Undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan praktik keperawatan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pasal 50 ayat yang pertama menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya. 3. Pasal 53 ayat 4 menyatakan tentang hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Demikian hasil presentasi dari kami. Jika dalam penyampaian kami ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.